Pak Hendro Busiang Liang, Ya, Ibu salam, Sinta. salam. Salam semuanya. Apa kabar malam ini? Joyce, ya, Pak John. Luar Ya, biasa. shalom. Ya, kita bisa mulai ya ibadah kita malam ini, dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Shalom. Ya, shalom. Kesempatan ibadah pada malam hari ini Gereja CLCC untuk saya sebagai host Ibu Joyce yang akan ibadah dimulai. Selamat malam untuk kesempatan buat saya. Apa kabar semuanya hari ini? Luar Sehat biasa. selalu, luar Amin. biasa. Amin. Kita percaya Tuhan telah hadir pada malam hari ini. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi pada malam ini. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, kesembuhan. Amin. Amin. Saya percaya ada kita semua saat ini sudah menerima. Yes. Sudah menerima. Yes. Sudah menerima. Amin. Amin. Pertolongan Tuhan. Mari melambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan Amin. selanjutnya, silakan Bapak Pendeta. Ya, baiklah, kita akan doa pembukaan dulu. Oke, doa pembukaan ini bisa dinaikkan oleh Ibu Sian Liang dari Surabaya. Mohon maaf, Pak John. Ya. Nggak disaksikan dulu yang tugas-tugas. Oh ya, ya. Nanti baru di ini ya disampaikan. Doa pembukaan dulu, silakan Bu Sian Liang. Ya. Ya. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Amin. Pada sore hari ini Tuhan kami bersatu untuk mengikuti Zoom dari Tuhan. Tuhan jamah siap hati kami. Mari Tuhan. Amin. Hati layak di hadapan-Mu ya Bapa. Amin. Ampuni segala dosa kami, segala pelanggaran kami, perkataan kami ya Bapa. Oh Yesus, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami ada sebagaimana kami ada atas anugerah. Berkati semua kesehatan, kekuatan. Oh Tuhan, zaman siap yang ikut Zoom ini Tuhan, yang sakit Tuhan, yang mengalami sakit, beri kesembuhan Tuhan. Yang susah, kekurangan Tuhan, beri kecukupan. Yang jalan buntu Tuhan, Kau bukakan. Amin. Yes. Bentar Tuhan, kami akan memuji dan menyembah kepadamu Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Berkati Pak John dan seluruh keluarga besar Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan, panjang umur, berkat yang amin. Yes, terjadi. Oh, urapi Tuhan, Kau singkapkan rahasia firman-Mu di dalam kepada ya Tuhan, supaya kami boleh lebih hari lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Semua orang-orang yang ikut Zoom Tuhan. Oh, Kau jamah semua hatinya Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus. Tidak ada perbuat apa-apa tanpa Engkau. Kami tidak mampu berjalan tanpa Tuhan. Peganglah tangan kami ya Bapa. Oh, kami Tuhan butuh Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Oh Tuhan, berkati kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun anak-Mu berada, Tuhan lindungi terbungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Berkati semua Tuhan, kami buka
Ini dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Sian Liang untuk doa yang sangat indah sudah dinaikkan malam ini. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan Bu Joyce bisa memperdengarkan siapa saja yang bertugas malam ini. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, saya akan ya. menyampaikan petugas pelayanan pada hari Sabtu. Oh, Sabtu ya. Bukan Senin. Ya, oke, Sabtu ya. Tanggal 14 bulan Oktober 2023 pukul 19.00 WIB Indonesia, pukul 20.00 AM Hong Kong, pukul 14.00 PM Jerman Nederland. Host Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Memuji menyembah Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri. Pembicaraan Bapak John Sarbuna MA dari Kediri. Doa profetik Bapak Hendro dari Sidoarjo. Pengumuman Ibu Wedi Hokubun dari Jayapura, Papua. Doa berkat Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta John Sarbuna untuk ibadah pembukaan pada malam hari ini. Silakan. Ibu Joyce belum berdoa. Ibu Joyce belum berdoa. Sudah tadi Ibu Sian Liang sudah berdoa. Sudah didoakan Ibu. Minta maaf, masuk terlambat. Ya. Ya, oke, baiklah Bapak Ibu, mari kita akan naikkan pujian bagi Tuhan ya. Kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Oke, akan naikkan pujian ini sama-sama bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oke, selamat datang Pak Angki Kopara dari Kota Bekasi, Ibu Elisata, semuanya ada. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas bumi. Mari diserahkan hidup kepada Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Mari Tuhan kuduskan hingga tulus selalu. Terima kasih Tuhan, agar aku menyenangkan-Mu. Bersama katakan, haleluya, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Jadi kami semua di hadapan Tuhan, bahwa kami lebih dekat, semakin dekat dengan Tuhan. Mari Tuhan, bentuklah kami seturut kehendak-Mu, bahwa kami lebih mencintai Tuhan. Malam ini kami sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang lain selain Yesus yang kami sembah di malam hari ini. Mari bersama katakan, oh, oh,
Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Mari bersama katakan, agar aku menyenangkanmu. Bersama, oh, kami mau menyenangkan Tuhan. Angkat suaramu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Hanya itu kerinduanku. Ini doa kami. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Haleluya. Tuhan, kami butuh hadirat-Mu Tuhan malam hari ini, memenuhi kami semua ya Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami datang bersujud untuk menyembah-Mu dengan sepenuh hati kami. Mari bersama katakan di hadapan Tuhan. Oh, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, ya Tuhan, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, angkat tanganmu, dan kita serukan sama-sama. Hadirat-Mu biarlah malam ini Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami tahu Tuhan, pribadi-Mu disenangkan malam ini. Bersama katakan, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Terpujilah Tuhan, berseru, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Oh Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kami semua. Hadirat-Mu memenuhi, hadirat-Mu memenuhi bait-Mu.
menyembahmu. Nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu Tuhan memenuhiku, jamah hatiku Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Percaya malam ini hadirat Tuhan sedang memenuhi kita semua ya. Oke, kita akan naikkan pujian, satu pujian lagi bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan malam ini Engkau disenangkan. Kami mau Tuhan supaya Engkau ditinggikan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan. Oke, kita pujikan pujian ini sama-sama. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, satu nama yang berkuasa, Yesus Tuhan, nama di atas segala-galanya. Mari katakan bersama di hadapan Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselangi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Di hadapan Tuhan katakan, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu. Haleluya. Oh, Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselangi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan
Engkau. Nama-Mu saja Yesus yang dipujikan, nama Yesus yang berkuasa. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari di hadapan Tuhan sama-sama kita katakan ku kagum. Haleluya, ku kagum. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum kepada Tuhan, katakan sama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau. Yesus, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Tiada yang lain Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau Yesus Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ini doa kami. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, sembah Yesus. Sungguh besar kasih-Mu. Kami kagum Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian kita siapkan hati kita. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan ya di malam hari ini. Haleluya. Dan kepada sahabat kita, kepada Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan ya. Sebelum firman Tuhan disampaikan. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Doa. Sungguh Bapa, ini yang menjadi kerinduan dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami Amin. sungguh kagum akan Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji. Engkau Allah yang layak kami sembah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh menjadikan dupa yang harum bagi nama-Mu ya Tuhan. Ya Ya Yesus. Bapa, kami percaya di dalam pujian dan penyembahan kami Engkau hadir, ada di tengah-tengah ibadah kami Ya pada Yesus. malam hari ini. Amin. Kami imani, kami yakin, percaya mujizat-Mu masih ada di dalam Amin. Terjadi dalam nama Yesus. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada malam hari ini pun kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mau menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami, telinga kami untuk menerima berkat firman-Mu. Bersabdalah buat kami melalui pastor hamba-Mu, Pastor John Sarbunan ini ya Tuhan. Kau urapi hamba-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin hamba-Mu ini untuk menyampaikan Ya Yesus. firman-Mu buat kami ya Tuhan. Ini doa kami dan kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Pak Lukas untuk doa yang sangat indah yang sudah dinaikkan ya dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Tadi barusan kita ketemu di ibadah di Surabaya dalam rangka ya kita mensyukuri anugerah Tuhan dalam ibadah tatap muka sekaligus kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang sudah menambahkan setahun usia bagi saya dan teman-teman yang berulang tahun, baik itu yang
berulang tahun pernikahan ya, dan ulang tahun secara pribadi. Dan tadi kita baru saja menaikkan syukur di Surabaya, dan teman-teman tadi sudah lihat ya hasil dokumentasi. Dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang di luar kota atau di luar Pulau Jawa, bahkan juga di luar negeri, yang sekiranya mau ikut join bergabung lewat Zoom, ternyata karena satu dan lain hal, faktor ini kesibukan sehingga lupa buka Zoom, sehingga tadi Ibu Ratna Marlina dari Kota Pekanbaru kepingin masuk tapi ternyata tidak bisa karena memang Zoom-nya belum dibuka ya. Mohon maaf untuk hal tersebut, tapi nanti ke depan kita akan mencoba untuk membuka Zoom supaya Bapak Ibu yang di luar kota, yang di luar negeri pun bisa mengikutinya ya. Puji Tuhan, tadi acaranya berjalan lancar, sukses, dan saya tahu bahwa semua ini karena anugerah Tuhan ya. Kita punya kerjasama yang indah sekali, puji Tuhan ya. Semua saling bahu-membahu, puji Tuhan, dan acaranya bisa berjalan baik. Doakan nanti tanggal 28 bulan Oktober ini juga kami akan kembali lagi berkumpul di ibadah di Surabaya, karena rekan kita Ibu Linda Effendi yang selama ini kita doakan beliau, dia juga berulang tahun ya, 1 hari sebelum acara dimulai. Jadi acaranya tanggal 28, padahal dia acaranya tanggal 27 karena Sabtu depan itu tanggal 28. Ya, kita doakan supaya semua bisa berjalan dengan baik, dan doakan nanti bulan depan kita juga akan kembali ke Surabaya dalam rangka ibadah yang sama, ibadah tatap muka. Juga kita mau beribadah bersama-sama di rumahnya putrinya Bu Lydia Eka ya, namanya Saudari Lindawati ya. Dan puji Tuhan, rumahnya baru saja direnovasi dan kami tadi lihat depan rumahnya sudah bagus sekali ya. Saya ingat pada waktu rumahnya itu, waktu dibeli belum dibangun ya, masih biasa bentuk bangunan lama, dan kami adakan ibadah di situ. Dan dalam acara itu pun ada satu pasang ya, suami istri yang mereka belum nikah secara gereja nih. Nah, mereka datang untuk minta supaya nanti saya yang bimbing mereka di dalam acara pernikahan. Namun sebelumnya mereka masuk dalam acara pemberkatan nikah, mereka dibaptis dulu, saudaraku ya. Jadi waktu itu mereka datang dan mereka dibaptis ya, saudaraku. Orangnya sudah cukup berumur ya, lansia. Ada yang sudah 78 tahun ya. Itu si ibunya 78 tahun dan bapaknya itu 74 tahun. Namun karena mereka ini janda dan duda, mereka ingin hidup bersama di hari tua mereka, jadi mereka ingin supaya mereka mendapatkan status yang jelas di hadapan Tuhan lewat acara pemberkatan nikah. Dan setelah dibaptis, berapa waktu kemudian kita bikin acara di sebuah restoran di Surabaya dan semua sudah berjalan dengan baik ya. Oke, nah itu semua karena kita ada kerjasama. Hari ini kita akan bicara sebuah tema yang diangkat, yaitu menyatakan hati Tuhan. Nanti kalau kita lihat hati Tuhan itu seperti apa, saudara ya. Kita akan lihat dulu nats Alkitab kita malam hari ini terambil dari Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Dan nanti Ibu Rosalin dari Jerman akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini bagi kita sekalian. Setelah khotbah ini selesai, akan didoakan oleh Bapak Franz Angkikwara dari Kota Bekasi sebagai doa peneguhan firman ya. Kepada Ibu Rosalin dari Kota Hamburg, Jerman, dipersilakan. Ya, terima kasih. Shalom, selamat malam. Ya, shalom. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 2. Tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Amin. Ya, perhatikan baik-baik ayat ini berkata, Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah. Ya, saudara, bertolong-tolonganlah menanggung apa? Bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi cara memenuhi hukum Kristus itu apa? Yaitu bertolong-tolongan. Yang kuat bantu yang lemah, ya. Saudaraku, yang menang bantu yang kalah. Yang kelebihan bantu yang kekurangan, saudaraku ya. Yang berada membantu yang kurang berada. Yang beruntung membantu yang
kurang beruntung, saudaraku ya. Dan itulah kita memenuhi hukum Kristus, saudara-saudaraku ya. Mari kita lihat bahwa dunia ini akan semakin indah kalau semua orang mereka ada di dalam kehendak Tuhan seperti ini. Bertolong-tolonglah sehingga yang berat tidak berat, yang ringan pun bisa dilaksanakan, saudaraku ya. Jadi semua orang kalau mereka hidup saling bertolong-tolong itu saling menanggung beban itu indah sekali ya. Kalau beban itu dipikul sendiri memang berat, saudaraku. Tapi kalau saudara kita punya budaya ini, budaya gotong royong ya, kita saling bahu-membahu sehingga yang berat pun jadi ringan, saudaraku. Yang ringan pun jadi akhirnya tidak ada lagi beban ya, karena semuanya hidup saling peduli satu dengan yang lain. Oke, mari kita akan lihat next. Tuhan ingin kita yang telah mengalami kasih-Nya dan kebaikan Tuhan dapat menyatakan kasih-Nya kepada sesama, terutama saudara-saudaraku ya, terutama saudara seiman. Saudara-saudara, tujuannya apa? Agar Tuhan dipermuliakan saat saudara-saudaraku, umat Tuhan saling mengasihi. Amin. Yesus bilang, hendaklah kamu saling mengasihi, supaya dunia itu tahu bahwa kamulah murid-murid Tuhan. Ya. Untuk itu kita dapat pelajari, terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4, ayat yang ke-34 sampai 37. Nah, saudara, ini adalah pasal 4 malam ini. Kita akan selesaikan. Dan besok kita akan lanjut di pasal yang kelima, saudaraku ya. Lebih dahsyat lagi, saudara. Saya senang baca Kisah Para Rasul. Kenapa? Karena Kisah Para Rasul ini mengisahkan ya kehidupan rasul-rasul, mereka berjalan dalam kuasa Tuhan, ada tanda dan mujizat. Nah, kenapa itu terjadi? Soal kita pelajari dari ayat per ayat itu ternyata rahasianya sangat indah, sangat dibukakan jelas sekali, membuat kita bisa mengerti sehingga kenapa mujizat dan kuasa Tuhan begitu terjadi. Ini kalau kita baca Kisah Para Rasul indah sekali. Tuhan melakukan banyak keajaiban dalam kehidupan pelayanan rasul-rasul ya. Mari kita akan lihat, saudara-saudaraku, ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang apa, saudaraku? Orang percaya yang mengetahui cara menyatakan hati Tuhan. Nah, cara menyatakan hati Tuhan itu seperti apa dan siapa orang yang mengetahui cara menyatakan hati Tuhan? Mari kita perhatikan, dia adalah orang yang apa, saudaraku? Yang pertama ini dia. Saudaraku, yang pertama dia adalah orang yang menyatakan apa, saudaraku? Menyatakan kemurahan hati ya. Menyatakan apa, saudara? Menyatakan kemurahan hati di saat dia berbagi dengan saudara seiman. Mari kita lihat, ini adalah pola gereja mula-mula. Mereka menyatakan kemurahan hati, jadi mereka itu hidupnya saling memberikan, saudaraku, saling membantu. Jadi tidak ada orang yang pelit, yang kikir, yang medit, yang saudaraku, kalau orang Ambon bilang kawaja ya. Saudaraku, mereka murah hati sekali. Mari kita lihat, Kisah Rasul 4 ayat 34. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Mereka bawa hasil penjualan rumah, penjualan tanah itu. Mereka bawa kemana, saudaraku? Mereka bawa kepada Tuhan yang sudah memberkati mereka, yaitu mereka bawa kepada hamba-hamba Allah, yaitu rasul-rasul seperti Petrus, Yohanes, dan teman-temannya. Wow, Alkitab bilang di ayat ini, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Nah, pertanyaannya begini, kenapa orang berkekurangan? Karena Bapak Ibu sekalian, mereka, saudaraku, hidupnya egois. Soal hidupnya mementingkan diri sendiri. Gak mau tahu dengan orang lain. Lu mau susah ke, lu mau bangkrut ke, mau hancur ke, itu bukan urusanku, itu urusanmu. Lu, gua. Itu kata orang Jakarta ya. Itu orang Jakarta punya istilah EGP. Ya, emangnya gua pikirin. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita percaya firman Tuhan malam ini mengajarkan kita ya, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka murid-murid Tuhan, yaitu jemaat mula-mula. Kenapa? Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa
Oh, saudara-saudara, ini satu pola hidup yang luar biasa, Bapak Ibu ya. Orang tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tapi dia hidup berbagi, saudaraku. Dia tahu bahwa dia punya harta ini, saudaraku, dia tidak mau menikmati sendiri. Dia sadar bahwa ada masih banyak orang, saudara seiman yang masih kekurangan, saudaraku. Jadi mereka saling berbagi. Dan tadi dalam ibadah, Bapak Ibu, Ibu Lydia Eka munculkan satu ayat ya. Di dalam Amsal pasal 11 ayat 24. Mungkin Pak Hendro bisa memperlihatkan dulu ayat ini kah? Atau saya yang tampilkan dari sini Pak Hendro? Amsal 11 ayat Ya, 24. aja. Oke ya. Baik, saya akan tampilkan ya. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Saudara bahwa apa yang Tuhan katakan itu benar. Tuhan tidak pernah main-main, saudaraku. Tuhan tidak guyonan, Tuhan serius. Haleluya. Mungkin bisa dimatikan dulu sebentar Pak Hendro ya, saya tampilkan. Oke, ini dia ya. Amsal 11 ayat 24. Nah, kalau kita tahu rahasia hidup berkelimpahan, ini dia. Saudaraku ya, indah sekali. Sorry. Amsal 11 ayat 24. Ya, perhatikan baik. Silakan Ibu Rosalin yang warna biru. Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ada yang menyebar harta tetapi apa? Bertambah kaya. Bukan bertambah miskin, bukan bertambah bangkrut, bukan kekurangan. Namun lihat, ada yang menghemat secara luar biasa. Semua dihitung sampai, saudaraku, Rp1 pun dihitung, ya. Saudaraku, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu apa? Kekurangan. Nah, sekarang pilihan ada pada kita. Semua hidup kekurangan atau semua mau hidup bertambah kaya, mengalami kelimpahan. Kalau semua mau bertambah kaya, ikuti prinsip Alkitab ini. Ya, Alkitab mengajar dengan benar. Ada yang menyebar harta, saudaraku. Seperti tadi, murid-murid itu ya di dalam Kisah Para Rasul, mereka menjual tanah, menjual rumah. Mereka, saudaraku, membawa kepada rasul-rasul dan itu dikelola dengan baik, saudara, sehingga mereka tidak kekurangan. Amin. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Saudaraku, orang yang tidak memberi, orang yang kurang memberi, dia punya hati tidak suka memberi, jangan pernah berharap dia diberkati berlimpah-limpah. Dia akan selalu kurang dan kurang dan kurang. Tidak cukup dan tidak cukup dan tidak cukup, saudaraku. Kenapa? Karena ini matematika manusia dengan matematika Allah itu beda. Saudaraku, kalau matematika manusia, filsafat dunia mengatakan hemat pangkal kaya, boros pasti bangkrut. Kelihatannya betul, tapi tidak benar ya. Betul ditambah awalan ke, ditambah akhiran an jadi kebetulan ya. Kalau benar ditambah awalan ke, ditambah akhiran an jadi kebenaran, saudaraku. Nah, lihat lagi ayat yang ke-25. Ya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Amin. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Tuhan tidak berhutang. Engkau tidak sampai kekurangan, saudaraku. Lumbung-lumbungmu, kirbat-kirbatmu, saudaraku. Tempayan-tempayanmu, bahkan bakul-bakulmu, ya kantong-kantongmu, pundi-pundimu, tabungan-tabunganmu. Dipenuhi, diberi kelimpahan. Amin. Tidak ada lagi yang bocor. Bocor sana, bocor sini. Semua akan dipenuhi dengan segala berkat yang terbaik. Nah, lihat lagi ayat 26. Ya, ayat ke-26, siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Amin. Jadi ayat-ayat ini mengajarkan kita untuk kita menjadi orang yang murah hati. Percayalah saudara-saudaraku ya. Orang yang menabur pasti menuai. Amin. Oke, kita kembali kepada firman Tuhan tadi ya. Jadi ini tadi ayat ini tadi yang Bu Eka munculkan ya. Indah sekali saudara-saudaraku. Ya. Silakan Pak Hendro, kita lihat ya. Mari kita lihat. Ya, ini dia. Saudaraku ya, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Kenapa? Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa. Suatu hari suami istri Ananias dan Safira, saudaraku ya, mereka menjual hasil tanah, Bapak Ibu sekalian, dan hasil itu, saudaraku, mereka tahan sebagian mereka serahkan kepada rasul-rasul, saudaraku.
Dan tiba-tiba Petrus berkata, "Hai Ananias, kenapa kamu menipu Tuhan? Kenapa kamu menipu Roh Kudus?" Saudara, tiba-tiba Ananias tiba-tiba pingsan, dia jatuh seketika, meninggal, saudaraku. Pada saat Ananias lagi diboyong keluar dengan tandu, saudaraku, karena dia sudah meninggal, dan istrinya datang, Petrus bilang, "Safira, kamu lihat suamimu baru dibawa keluar, sekarang giliran kamu juga." Wow, tiba-tiba Safira pun jatuh, saudaraku, lemas, dan akhirnya meninggal juga, putus napas. Oh, mengerikan sekali. Kenapa? Karena suami istri ini, mereka berdua, saudaraku ya, mereka sama-sama bersekongkol, mereka tidak menyerahkan semuanya, tapi mereka menahan sebagian mereka kasih, tapi sebagian mereka pegang. Dan itulah sebabnya Petrus bilang, "Kamu bukan mendustai manusia, tapi kamu mendustai Roh Kudus." Ya, oke, mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Yang kedua ini luar biasa, saudaraku. Cara menyatakan hati Tuhan. Mari kita lihat. Yang kedua, siapa orang yang mengetahui cara menyatakan hati Tuhan? Ini dia. Yang kedua, dia adalah orang yang menumbuhkan apa, saudaraku? Dia menumbuhkan keadilan, ya, di antara saudara seiman sesuai dengan keperluan, saudaraku. Jadi semua adil, merata, tidak ada yang berat sebelah. Mari kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 35. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 35. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan turunkan hati ini kepada semua yang hadir, sehingga semua saling peduli, saling memperhatikan. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Jadi yang kedua, siapakah orang yang mengetahui cara untuk menyatakan hati Tuhan? Yang kedua, dia adalah orang yang apa, saudaraku? Yang menumbuhkan keadilan. Nah, kenapa orang hidup iri hati, saling bermusuhan karena tidak ada keadilan, saudaraku ya. Sehingga itulah sebabnya orang kecewa, orang marah karena tidak ada keadilan. Nah, ini saudara, saya percaya hati Tuhan akan disenangkan kalau kita tahu caranya, yaitu apa? Menyatakan hati Tuhan. Yang kedua, dengan cara apa? Menumbuhkan keadilan di antara saudara seiman sesuai dengan keperluan masing-masing ya. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Langkah iman yang ketiga ini, siapakah orang mengetahui, saudaraku ya, cara menyatakan hati Tuhan? Ini dia. Cara untuk menyatakan hati Tuhan, siapa dia? Dia adalah orang yang ketiga. Mari kita akan lihat yang ketiga, poin yang ketiga. Ya. Yang ketiga, dia adalah orang yang menghadirkan apa? Menghadirkan suasana penghiburan. Tujuannya apa dia menghadirkan suasana penghiburan? Agar jangan ada yang bersusah hatinya. Mari kita lihat Kisah Rasul 4 ayat yang ke-36. Kisah Para Rasul 4 ayat 36, demikianlah pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Amin. Barnabas artinya anak penghiburan. Jadi ketika Barnabas hadir, orang yang susah hatinya tidak susah lagi hatinya. Orang yang sedih hatinya tidak lagi sedih hatinya. Orang yang menangis tidak lagi menangis. Ini dia Bapak Ibu, hati Tuhan ada di sini. Cara menyatakan hati Tuhan yang ketiga adalah suatu dia orang yang mengetahui cara menghadirkan hati Tuhan ya, menghadirkan suasana penghiburan ya. Ketika suasana penghiburan dihadirkan, tujuannya agar jangan ada yang bersusah hati ya. Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang sedang susah hatinya karena apa? Masalah itu banyak sekali, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah suami, masalah istri, masalah mertua, masalah menantu, masalah cucu, masalah kesehatan, ekonomi, bisnis, karir, masalah kesehatan, banyak sekali yang membuat banyak orang susah hatinya, bersedih suatu. Nah, karena itu Tuhan mau kita hadir ya. Kita hadir untuk membawa suasana penghiburan, saudara-saudaraku. Amin. Jangan kita hadir kita membawa orang tambah susah lagi, saudaraku. Kita bawa penghiburan, saudaraku ya. Supaya orang yang terhibur hatinya, saudaraku, itu membuat dia gampang sembuh. Karena orang kalau hatinya gembira, penyakitnya tidak akan tahan lama. Pasti lari pergi. Karena hati yang gembira adalah obat. Amin. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku, dari 3 langkah iman ini. Kita lihat hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia itu memiliki hati yang peduli,
Ya, saudaraku, dalam hal apa? Dalam hal dia berbagi. Amin. Berbagi apa? Dia berbagi kasihnya, dia berbagi berkatnya, dia berbagi kemurahan hatinya. Mari kita lihat, saudaraku, ya. Kisah Rasul 4 ayat 34. Kisah Para Rasul 4 ayat 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Amin. Amin. Seseorang pernah bercerita kepada saya dulu ketika dia masih bekerja, dan puji Tuhan, dia suka menabur, saudaraku. Dia menabur kepada orang-orang yang kekurangan, menabur kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Nah, tahukah saudara, pada saat dia sudah tidak bekerja lagi, saudaraku, dia hanya duduk di kaki Tuhan berdoa. Saudara-saudaraku, orang yang dulu dia pernah tolong mereka waktu mereka susah, nah Tuhan pakai mereka ini untuk juga membantu dia, saudaraku, ya. Maka genaplah tadi firman Tuhan bilang apa? Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Saudara, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi orang yang pernah dia tolong itu, akhirnya Tuhan pakai mereka setelah mereka dipulihkan keuangan ekonomi, mereka juga ingat kebaikan dia, mereka memberkati dia, saudaraku. Jadi itu hukum tabur tuai, saudaraku, ya. Ada sebuah cerita, suatu hari seorang anak mahasiswa, dia lagi pergi praktek kerja nyata, PKN, ya, saudaraku, di sebuah desa. Dan karena waktu itu dia sedang haus, dia butuh air putih untuk apa? Dia minum, saudaraku. Namun dia datang ke satu rumah, dia ketuk pintu itu, saudaraku, dan ternyata Bapak Ibu sekalian, yang punya rumah itu mengerti, ini mahasiswa, dia ini bukan sekedar membutuhkan air putih untuk minum. Mungkin tuan rumah ini tahu karena dia tidak punya uang lagi untuk membeli makanan, sehingga tuan rumah itu kasih segelas air susu, saudaraku, ya. Segelas air susu, saudaraku. Nah, setelah mahasiswa ini dia minum air susu itu yang dikasih, ya, susu sapi tentunya. Dan singkat cerita, mahasiswa itu dia pulang kembali ke kotanya. Dia selesai beberapa waktu kuliah, praktek kuliah nyata, ya, dia KKN di mana, di desa itu. Suatu hari ibu yang memberikan segelas air susu itu, air susu sapi itu kepada mahasiswa ini dia sudah menjadi seorang dokter di rumah sakit terkenal, dan dia adalah dokter ahli, seorang ahli bedah, ahli penyakit dalam, suatu. Nah, dia benar-benar ini mahal sekali, suatu, ya. Kalau dia yang menangani operasi itu mahal sekali. Suatu hari ibu yang memberikan segelas air susu itu sakit, suatu. Dan pada saat di rumah sakit itu, saudara-saudaraku, datanglah tagihan-tagihan. Dan waktu dia lihat tagihan itu, dia menangis, saudaraku. Dia bilang, bagaimana saya bisa membayar? Ini terlalu mahal, obatnya, rumah sakit saja mahal. Bagaimana, saudaraku? Tahu-tahu Bapak Ibu sekalian, ketika dia lihat di bawah itu, saudaraku, tanda tangan itu sudah ditulis telah lunas dibayar dengan harga segelas air susu. Bapak Ibu, saudara tahu ternyata dokter yang menangani mengoperasi penyakit dia ini adalah dokter yang dulu jadi mahasiswa itu, yang pernah dia kasih satu gelas air susu itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya katakan buat kita semua, ya, apa yang kau tabur itu engkau pasti tuai, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi tidak percuma kalau engkau tahu prinsip ini, engkau menabur, engkau pasti menuai, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang kau lakukan itu sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita lihat hasil yang kedua. Saudaraku. Ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi murah hati dalam hal berbagi sesuai dengan keperluan, ya. Jadi orangnya nggak pelit, nggak medit, nggak kikir, saudaraku. Mari kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 35. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 35, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Amin. Amin. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Sehingga mereka yang dulunya nggak bisa makan, akhirnya bisa makan. Dulunya mereka kekurangan, sekarang mereka nggak kekurangan lagi. Mereka bisa berglori, mereka bisa bersuka cita, mereka bisa memuji Tuhan dengan segenap hati. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberkati mereka lewat saudara-saudara seiman itu. Amin. Lalu kita lihat yang terakhir, yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Ini dia hasilnya, ya.
Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia memberi persembahannya yang terbaik bagi Tuhan. Bukan yang ala kadarnya, bukan yang sekedar-sekedar, yang terbaik dia berikan bagi Tuhan. Mari kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 37. Kisah Para Rasul 4 ayat 37, ia menjual ladang miliknya, lalu ia membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin. Amin, ya. Dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, kira-kira saudara bisa membayangkan yang mereka bawa ini, apakah sesuatu yang biasa-biasa, sesuatu yang saudara yang kecil, yang saudaraku, yang sepertinya itu tidak bernilai? Tidak, Bapak Ibu. Saya yakin mereka pasti memberi yang terbaik, mereka pasti memberi yang benar di hadapan Tuhan, sehingga hati Tuhan disenangkan, ya. Itu adalah cara untuk menyatakan hati Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Frans Angki Kuara, ya, Emerin akan berdoa terlebih dahulu untuk ayat firman Tuhan ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Amin. Bapak, terima kasih Tuhan atas kata kasih-Mu ya Bapak. Kami telah mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kasih setia-Mu menyertai dan melindungi kami pada malam hari ini ya Bapa, dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Cinta kasih-Mu selalu menyertai kami. Ampuni segala dosa-dosa dan salah kami ya Bapa. Yang kami perbuat melawan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kasih-Mu selalu berada di hidup kami ya Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa mau mengurapi kami semua di sini ya, Tuhan, Yesus, yang telah memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa, telah mendengarkan akan firman-Mu Tuhan yang diberitakan oleh PS Sarbunan ya Tuhan Yesus. Biarlah Bapa mau memberkati Pak John bersama keluarganya ya, dia Tuhan Yesus di dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Peliharalah kami Tuhan malam hari ini Tuhan, pada saat kami berpisah satu sama yang lain ya Tuhan Yesus. Bapak mau jaga kami pada malam hari ini, di saat kami tidur ya Tuhan. Bapak berkati kami, agar besok pagi kami bangun Tuhan Yesus, mendapat tenaga dan kehidupan yang baru ya Tuhan. Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya ini. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami telah berdoa. Amin. 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 Praise the Lord. Kembali kepada host kita yang luar biasa, Ibu Joyce Putirai. Kita kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus untuk doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Terima kasih Pak John. Ya, terima kasih. Dengan doa. Mohon maaf, Pak John, doa pembukaan tadi Ibu siapa, Pak John? Ibu Sian Liang. Ibu Sian. Terima kasih Ibu Siang yang ya, dengan doa pembukaan. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Bapak Lukas yang telah mendoakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga terima kasih Bapak Franky juga mendoakan doa peneduhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga Pak Dion yang sudah menyampaikan kebenaran firman yang luar biasa. Saya tidak menerangkan mengenai firman ini. Saya akan menyaksikan yang tadi ibadah yang luar biasa. Dengan ibadah tatap muka. Luar biasa. Saya merasakan Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah pada pagi di rumahnya siapa itu Pak John? Ibu Linda Effendi. Ibu Linda Effendi luar biasa. Banyak orang saya percaya
Pak Jo dipakai Tuhan, dipakai Tuhan. Amin. I receive. Dengan ibadah pagi tadi Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah pagi itu, tangan saya gemetar terus, gemetar terus, gemetar terus. Saya percaya yang hadir pada pagi hari itu ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan terjadi. Saya merasakan luar biasa. Saya minta tolong, barangkali ada yang kerinduan untuk bulan depan. Ayo kita ramai untuk ibadah tatap muka yang begitu luar biasa. Mulai dari puji-pujian pembukaan sampai puji-pujian terakhir, juga firman Tuhan, juga kami merasakan yang tadi doa firman Tuhan luar biasa. Kalau buat saya luar biasa, saya merasakan betul-betul Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah siang hari itu. Mulai kita ibadah mulai kalau tidak salah 10:30 sampai jam 1:30 siang, yang luar biasa. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan yang sudah dipakai Tuhan untuk selama-lamanya. Dan Yesus memberkati kita semua. Dan selanjutnya doa profetik. Dan Bapak John tadi siapa? Akan dinaikkan oleh Bapak Hendro Sugiarto. Oh ya, akan disampaikan oleh Bapak Hendro dari Sidoarjo. Silakan Bapak Hendro. Ya, salam semuanya. Ya, shalom Pak Hendro. Saya akan menaikkan doa profetik yang pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Amin. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Amin. Oh, haleluya. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Amin. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Amin. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Amin. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bergelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Amin. Doa profetik yang kedua bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Amin. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Amin. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. Amin. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan pembangunan Tuhan yang terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Hendro Sugiarto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Hendro. Pak Lukas kasih aplaus. Amen. Terpujilah Tuhan. Yang kembali kepada host kita. Ya, terima kasih Pak Hendro yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Weli Hokubun dari
Jayapura, Papua. Silakan Ibu Weli. Baik Ibu Joyce, untuk waktunya Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 03 31268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirilah ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mencari wajah Tuhan dan kerajaannya, kerajaan Allah di pagi subuh, dan menerima kuasa dan mujizat berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info harap Bapak Ibu dan saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Cinta Nini Celestowati dengan memberikan like, tanda jempol, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng, notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Info penting spesial Happy Birthday Oktober 2023 Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 16 Oktober, Valentino Pati, Jakarta, putranya Ibu Sri Pati, Surabaya. Tanggal 19 Oktober, Ibu Linda Effendi, Sidoarjo. Tanggal 20 Oktober, Ibu Mary Pati, Surabaya. 24 Oktober, Ibu Ratna Marlina, SPD Pekanbaru. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Celestowati dengan nomor HP tertera. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Waktu saya kembalikan Ibu Joyce. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Ya, terima kasih Ibu Weli Hukubun telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih saya Ibu Joy sebagai host mengucapkan buat kita semua Tuhan Yesus memberkati. Dan kami mengucapkan terima kasih di ibadah pada malam hari ini. Bapak Pendeta John Sarbunan sudah menyampaikan puji-pujian maupun kebenaran firman Tuhan. Di situ kita juga lebih dekat, lebih setia, kita dikuatkan melalui firman Tuhan. Juga yang tadi pagi tatap muka yang luar biasa. Juga kami mengucapkan terima kasih Ibu Sinta sebagai pendamping dari Bapak Pendeta John Sarbunan. Kami percaya Tuhan selalu memberi kekuatan Bapak Pendeta John Sarbunan
dengan ibadah pagi maupun malam. Tuhan tolong beri umur panjang. Yes, Oleh karena kami tahu sendiri waktu ada umat dan opah tak putus-putusnya dengan doa mulai dari malam sampai doa pagi itu Pak John tidak ada merasa mengeluh, selalu dia kuat, sehat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selanjutnya kami kembalikan doa berkat oleh Bapak Pendeta John Sarbunan. Silakan Bapak Pendeta John Sarbunan. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian. Hadirat Tuhan tetap ada dalam ibadah-ibadah kita ya sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, baik pagi maupun malam. Dan saudara yang kepingin untuk merasakan hadirat Tuhan, terus bersama-sama kita masuk dalam pergerakan Allah ini ya. Oke, besok pagi pun kita akan berjumpa di dalam hadirat Tuhan. Ada sesuatu yang ajaib yang akan Tuhan kerjakan di sana. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari Tuhan berkati kebaktian malam ini, semua yang sudah hadir. Tuhan memberkati semua yang mengalayani di dalamnya. Baik Ibu Joyce Putirai, baik juga Pak Hendro, baik Ibu Weli Hukubun, baik juga itu Ibu Rosalin, baik juga Pak Lukas, baik juga Pak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi, Ibu Siang Liang, oh Tuhan juga Pak Hendro, Tuhan memberkati semua yang hadir, Ibu Marta, demikian juga ya Tuhan Ibu Sinta, Yohan Cindy, Tuhan memberkati semua yang hadir pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus, malam ini saya percaya Engkau terima kuasa Tuhan malam ini. Sesuatu yang belum pernah terjadi dalam hidupmu, yang belum pernah engkau alami, engkau akan mengalami itu. Yang belum pernah engkau lihat, engkau akan melihat itu. Yang belum pernah engkau dengar, engkau akan mendengar itu. Yang belum pernah engkau nikmati, engkau akan menikmati itu. Akan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa malam ini dalam nama Yesus, yang susah dan sedih dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam persoalan terima pertolongan di dalam nama Yesus, yang kekurangan dicukupi, yang mengalami permasalahan dalam hidup ini kami percaya Tuhan menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Mari malam ini aliran kesembuhan mengalir untuk Pak Lukas, mengalir untuk Ibu Joyce, mengalir untuk Ibu Weli Hukubun, kakimu tidak bengkak lagi, kembali stabil dalam nama Yesus. Mengalir juga atas Ibu Rosalin, kakimu juga dipulihkan secara total dalam nama Yesus. Untuk bagian mata Bu Weli, Tuhan sembuhkan engkau. Ibu Ratna Marlina, demikian juga Ibu Elis Atta, Tuhan juga memberkati engkau malam ini dalam nama Yesus. Ibu Marta, terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu malam ini. Ibu Siang Liang, terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Semua yang hadir malam ini, Ibu Sinta, juga anak-anak Yohan Cindy James, berkati mereka semua. Teman-teman kami yang tidak sempat hadir, kalaupun mereka sakit, sembuhkan Tuhan. Yang susah sedih, hiburkan dalam nama Yesus. Yang dalam persoalan, beri mereka pertolongan. Demi nama Yesus orang Nazaret, Tuhan sembuhkan Tuhan. Sembuhkan Ibu ya Tuhan Linda Effendi, pulihkan kesehatannya di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan juga kesehatannya Bu Lea, Ibu Indriani, calon menantunya Pak Darmawan Lim, juga Tuhan calon istrinya Ibu Ana Nova. Mereka akan menikah ya Tuhan di bulan Desember. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan sediakan semua dengan baik. Tuhan sembuhkan juga putrinya Bu Rosalin, Ibu Sandra. Dalam nama Yesus, sembuhkan dia. Juga Tuhan lindungi, kasihani semua anak mantu cucu di Jerman. Tuhan tolong juga Tuhan Ibu Shirley akan menikah di tahun depan. Tuhan atur semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami doakan Ibu Kesia Willy Chan. Tuhan tolong dia supaya dia juga bisa Tuhan mengikuti ibadah Zoom. Tuhan berikan dia kelonggaran. Waktu yang terbaik dia bisa bergabung bersama dengan kami. Berkati dia juga Bapak. Kami percaya. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Oma Nana di usia yang bertambah suntuk. Memberikan dia kekuatan, kesehatan, panjang umur. Adik Kesia Temi. Tuhan tolong dia dalam studinya. Dia akan wisuda beberapa waktu lagi. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu malam ini. Sebagai nenek, sebagai ibu, sebagai mama, sebagai bapak, percaya malam ini kuasa Tuhan turun atas cucumu. Aku berkata siapa yang punya cucu malam ini, Ibu Joyce, cucumu sehat. Ibu Weli, cucumu sehat. Pak Frans Angki, cucumu juga sehat. Dalam nama Yesus, bahkan cucu keponakan yang ada di Malaysia, anak Ido, sehat dalam nama Yesus. Aku berkata malam ini, saat ini juga, aliran kesembuhan sudah mengalir. Ibu Rosalin, cucumu juga sehat semuanya. Malam ini semua diberkati Tuhan luar biasa. Ibu Marta juga cucumu sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak kami akan berpisah
Malam hari ini Tuhan berkati Pak Hendro. Dalam nama Yesus, siapa yang percaya malam ini aliran kesembuhan sedang menjumpai engkau. Sekarang bertindak dengan iman. Letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Sekali lagi saya minta saudara dengan iman, lakukan ini. Letakkan tangan kirimu sekarang juga di bagian tubuhmu yang sakit. Sebab Tuhan sedang mengalirkan aliran kuasanya, aliran kesembuhan menjamah engkau, dan angkat tangan kanan sebagai tanda engkau percaya. Terima malam ini, datanglah kerajaanmu, kerajaan yang membawa kuasa Tuhan, membawa kesembuhan, membawa mujizat, membawa kemenangan. Terjadilah mulai di bagian kepala, bagian leher, bagian dada, bagian perut, bagian lutut, kaki, betis, telapak kaki, sembuh dalam nama Yesus. Engkau ditakdirkan, engkau diciptakan, engkau ditentukan menjadi orang yang sehat, tidak sakit, engkau kuat, tidak lemah. Engkau menjadi orang yang dibawa Tuhan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dalam nama Yesus, tidak ada lagi yang kalah, semuanya menang dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari bersama kita berkati bangsa Israel. Tuhan, kami berkati bangsa Israel. Ini adalah bangsa pilihanmu, ini adalah biji matamu. Siapa yang memberkati bangsa Israel, dia akan diberkati. Siapa yang mengutuki bangsa Israel, dia akan dikutuki. Tuhan, kami berdiri di hadapanmu, umatmu malam ini. Dari rumah masing-masing kami berdoa memberkati bangsa Israel. Dan kami percaya malam ini berkat-Mu dicurahkan untuk kita semua yang hadir malam ini. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, bahkan pelayananmu. Semua diberkati Tuhan. Semua yang hadir malam ini dipakai Tuhan luar biasa. Baik Pak Frans Angkikwara, baik juga Ibu Weli Kubun, baik juga Ibu Joyce, Pak Lukas, Ibu Marta, Ibu Elisata, Ibu Sian Liang, Pak Hendro, Ibu Sinta, anak-anak Yohan Cindy James, semua diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian besok malam, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat. Mari kita sama-sama kita katakan, amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Hendro, Ya, Pak salam. Frans Angki. Berkati ya. Ya, Bu Terima kasih Lukas, Pak John. sama-sama. Terima Bu kasih Weli, Pak Bu Hendro. Seliang, Terima ya, Bu kasih Seliang, Bu Mami Joyce, Rosa berkati. yang Joyce, Bu sudah Sinta, membaca doa firman Hendro. Tuhan. Ya, Bu Terima Seliang, kasih berkati Bu ya. Frankie, Pak Lukas, Terima kasih Bu Weli. Ada Ibu Marta, Yohan Terima kasih Bu ya, Marta. Ibu Eli Adam, Cindy, James, dan Johan. God bless you all. Bu Elis. Ya, Tuhan berkati Pak Frans Angki. Salam buat Ibu Selfie ya. Selamat Ya. malam teman-teman semua. Bu Joy, salam buat Pak Juga, Umar. ya. Bu Ros, salam buat Ya. Pak Bruri semua ya. Sampai jumpa Terima besok kasih pagi. Pak John. God bless you all. God bless you Bye-bye. all. Istirahat. Bye-bye. Ya, selamat istirahat ya. Sampai jumpa. Ya. Amin. Sampai